Kalau boleh saya gambarkan itu casingnya gitulah, lahiriahnya. Nah, iman itu apa? Iman itu di dalam sama casingnya, casing dan di dalamnya, itu namanya iman. Nah, ihsan apa? Itu lebih tinggi lagi dari iman tadi. Jadi merasakan berhadap-hadapan dengan Allah itu namanya tingkat ihsan. Jadi ihsan itu keimanan yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Maka kita insya Allah akan menuju ke sana, melatih ke sana. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah nanti semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah begini, siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu, siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, maka benar-benar akan aku tunjukkan jalanku itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah akan bersama-sama dengan muhsinin. Muhsinin itu orangnya. Perbuatannya adalah ihsan. Jadi tingkatan iman yang tertinggi. Jadi dibarengin sama Allah. Bersama-sama dengan Allah. Jadi modalnya kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan itu nanti akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibarengin bersama-sama dengan Allah. Ya. Saya kan mengenal tingkatan keimanan itu kan melalui Islam, iman, ihsan ya. Ya. Tapi dia bilangnya tuh gini, kalau dia itu syariat, tarekat sama satu lagi Pak? Ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya sama nggak Pak? Kalau itu syariat itu ya syariah, artinya ya Al-Quran dan Sunnah itu syariah. Kalau tarekat Pak? Tarekat itu metodologi, metode. Tarekat artinya. Sama satu lagi hakikat gitu ya? Pelaksanaannya. Tarekat. Kalau hakikat Pak, hakikat dia bilang kan syariat, tarekat, hakikat gitu. Syariat, tarekat, hakikat. Hakikatnya jadi begini. Jadi saya kasih contoh aja supaya. Iya. Syariatnya apa? Al-Quran. Tarekatnya apa? Ya di Al-Quran mengatakan zikrullah. Lakukan zikir. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tarekatnya. Artinya melakukan apa yang ada di syariat tadi. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang yang berzikir itu kolbunya menjadi tenang. Nah, itu namanya hakikat. Yang bisa dirasakan kita itu namanya hakikat. Iya. Jadi syariat, tarekat, hakikat itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi syariatnya apa? Misalnya Al-Quran dan Sunnah, yaitu syariatnya. Nah, kemudian tarekat. Tarekat itu sebenarnya torik, ya. Torikoh, jalan. Jadi dilakoni gitu. Dilakoni ya. Tarekat. Ya. Hakikat, merasakan di dalam kolbu. Jadi hakikatnya jadi apa? Mengenal. Ya, Bah. Makrifatnya apa? Oh ya, jadi mengerti, jadi pelajaran itu. Jadi setelah merasakan, baru kita mengerti gitu. Nah itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah gitu. Jadi setelah kita merasakan, oh iya ya, jadi begitu ya sebetulnya yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Iya, Bah. Iya, Bah. Jadi kalau ada lagi
Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi Islam itu ya yaitu tadi ya syariat tadi. Jadi, kalau boleh saya gambarkan itu casingnya gitulah, lahiriahnya. Nah, iman itu apa? Iman itu di dalam sama casingnya, casing dan di dalamnya itu namanya iman. Nah, ihsan apa? Itu lebih tinggi lagi dari iman tadi. Jadi merasakan berhadap-hadapan dengan Allah itu namanya tingkat ihsan. Jadi ihsan itu keimanan yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Maka kita insya Allah akan menuju ke sana, melatih ke sana. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah nanti semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah begini, siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu, siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, maka benar-benar akan aku tunjukkan jalanku itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah akan bersama-sama dengan muhsinin. Muhsinin itu orangnya. Perbuatannya adalah ihsan. Jadi tingkatan iman yang tertinggi. Jadi dibarengin sama Allah, ya, bersama-sama dengan Allah. Jadi modalnya kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan itu nanti akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibarengin bersama-sama dengan Allah. Jadi intinya kita kesungguhan saja kepada Allah. Nah, cuma memang dari sisi kesungguhan ini juga masih ada masalah juga. Ada orang yang bersungguh-sungguh, ada orang yang setengah-setengah, ada orang yang enggak sama sekali. Kenapa demikian? Nah, karena kolbunya itu yang banyak hijab. Ya, kekotoran-kekotoran jiwa yang menggumpal di dalam kolbu, sehingga keinginan yang kuat tadi tidak akan muncul. Nah, kalau kolbu bagaimana? Maka kolbunya ini yang harus dibersihkan dulu supaya ada satu keinginan. Nah, bersihkan dulu kolbunya, baru nanti jiwa itu akan mempunyai satu keinginan yang kuat. Karena keinginan yang kuat itu saja itu sesungguhnya sudah pemberian Allah luar biasa gitu. Sehingga bagaimana kita membersihkan jiwa kita di dalam berzikir kepada Allah, artinya di dalam kita berinteraksi, ya, di dalam kehidupan dunia ini jangan sampai lepas dari Allah. Nah, maka ulul albab kan seperti itu. Ya, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Untuk menjaga jiwa itu jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu, Bu Endang. Baik, terima kasih Abah.